Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Anastasia. Saya mahasiswi dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti akan mempresentasikan untuk nilai ulangan tengah semester saya. PowerPoint yang saya akan berikan atau saya tampilkan yaitu bertema layanan pelanggan. Layanan pelanggan di sini disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kondisi di mana layanan pelanggan diantar ke rumah. Masuk slide pertama. Layanan pelanggan adalah keseluruhan dukungan dan servis yang disediakan oleh sebuah bisnis kepada pelanggan-pelanggannya, mulai dari sebelum, sewaktu, dan sesudah proses pembelian berlangsung. Ini berarti bahwa layanan pelanggan adalah semua aktivitas yang kita lakukan untuk menjamin bahwa apapun yang pelanggan butuhkan terpenuhi, termasuk kebutuhan pelanggan sehari-hari. Layanan pelanggan juga suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Masuk slide kedua. Layanan kepada konsumen merupakan kunci dalam menjalani bisnis, membuat konsumen merasa senang bukan hanya dari sisi jumlah produk dan harga terbaik di pasar saja, namun juga dengan bagaimana Anda memberikan layanan sepenuh hati kepada konsumen, agar konsumen tersebut merasa dihargai, dihormati, dan merasa ada keberadaannya. Dan juga kebutuhan konsumen atau kepentingan konsumen itu terpenuhi. Pelanggan adalah aset terpenting dalam sebuah layanan, dan ini tidak hanya mencakup pelanggan yang membeli produk atau servis yang Anda tawarkan. Masuk slide ketiga. Di sini ada pentingnya layanan pelanggan. Yang pertama, layanan pelanggan membangun rasa percaya konsumen kepada Anda. Pelanggan adalah aspek paling penting dalam layanan yang Anda berikan. Oleh sebab itu, Anda harus membangun rasa percaya pelanggan kepada Anda agar pelanggan pertama mendatangkan pelanggan berikutnya untuk menjadi konsumen Anda dan mendapat penilaian bagus dari pelanggan-pelanggan sebelumnya bahwa pelayanan yang Anda berikan itu sangat baik. Yang kedua, layanan pelanggan adalah apa yang pelanggan paling ingat. Pelanggan akan selalu mengingat layanan atau servis bagaimana yang mereka terima dari Anda, baik ataupun buruk. Pelanggan tidak hanya melihat produk Anda, mereka juga menilai perlakuan yang mereka terima dari Anda. Maka dari itu, perlakukan pelanggan sebaik mungkin, selayaknya raja. Kan pelanggan itu raja, pembeli itu raja. Jadi perlakukan mereka sebaik mungkin agar mereka juga mendapatkan kebutuhannya dengan baik. Yang ketiga, ada layanan pelanggan bisa menarik pelanggan baru. Dengan menerapkan strategis yang baik, layanan pelanggan dapat Anda manfaatkan untuk mendapatkan pelanggan baru. Kayak penilaiannya harus bagus. Terus di situ juga akan mendatangkan pelanggan baru atau konsumen baru. Slide selanjutnya, tujuan layanan pelanggan. Tujuan layanan pelanggan di sini adalah bagaimana menanggapi kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini, yaitu PSBB. Tujuan layanan pelanggan untuk menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap di rumah. Kan lagi diberlakukan PSBB, social distancing. Tidak boleh keluar rumah dulu.
Dan sementara pegawai atau customer menyediakan kebutuhan kalian dan mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah, dan juga menguranginya penyebaran wabah COVID di luar sana. Makanya kalian stay at home. Kalau misalnya pemerintah bilang jangan keluar agar COVID ini segera menghilang dan wabahnya juga tidak memperluas. Dan juga kalian bisa membeli kebutuhan sehari-hari itu lewat online, kan banyak sekarang, nggak harus pergi keluar. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri layanan pelanggan. Yang pertama di sini ramah dan komunikatif. Dalam memberikan pelayanan yang baik, maka diwajibkan untuk memiliki sifat ramah dan juga komunikatif. Juga memberi kenyamanan kepada pelanggan dan membuat mereka merasa betah dengan apa yang sudah diberikan. Harus ramah, senyum, good looking. Yang kedua, responsif. Responsif juga dikenal dengan sebutan cepat tanggap terhadap keperluan atau kebutuhan pelanggan. Juga wajib diperhatikan sehingga pelanggan tidak akan merasa sulit dalam memberikan penjelasan terhadap apa yang mereka butuhkan. Misalnya dia mau apa, itu kita langsung, oh iya saya akan berikan, kayak gitu. Oke, saya akan ambilkan, kayak gitu. Jangan lemot gitu, jangan lama nanggepinnya, karena pelanggan juga punya kepentingan masing-masing, kayak gitu. Yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu merupakan suatu hal terpenting yang harus diperhatikan. Hal tersebut karena saat ini masih banyak jasa pelayanan publik yang karyawan atau pegawainya tidak tepat waktu dalam menjalankan tugasnya. Seperti contohnya tuh kayak JNE misalnya, atau pengiriman online lainnya. Itu misalnya dikirimnya hari ini dan sampainya besok, nggak taunya sampainya 3 hari kemudian, itu nggak tepat waktu. Jadi harus sesuai gitu dengan waktunya, jangan sampai telat. Pelanggan kan juga butuh kebutuhannya. Yang keempat, penjelasan yang memadai. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mampu memberikan pelayanan berupa petunjuk, tata cara, ataupun syarat guna mempermudah pelanggan dalam melengkapi berkas-berkas administrasi yang diperlukan, seperti pembayaran online atau melalui Indomaret, Alfa, atau enggak M-Banking. Itu bisa. Yang kelima, kepercayaan. Memberikan kepercayaan kepada pelanggan atau masyarakat merupakan suatu hal yang perlu juga untuk diperhatikan, karena tujuan utama pelayanan adalah memberikan apa yang mereka inginkan sesuai dengan prosedur standar operasional. Jadi kepercayaan itu harus dibangun benar-benar, dan juga agar pelanggan tuh tidak merasa kecewa dengan apa yang Anda berikan ke mereka. Yang keenam, keamanan. Yang keenam ada keamanan. Keamanan dalam proses pengurusan produk sehingga pelanggan atau masyarakat akan merasa aman dan nyaman. Nah, seperti misalnya paket online. Paketnya itu aman dan tidak rusak gitu loh. Kan banyak tuh yang sampai tempat tujuan produknya atau paketnya itu rusak terus, atau enggak bocor dalamnya di situ.
Maka dari itu harus dijaga juga keamanannya agar pelanggan itu merasa wah bagus nih kerjanya, seperti itu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.